Nah, jadi buat kalian yang udah ngikutin aku lama, mungkin kalian bisa langsung aja ke pencarian, masuk ke YouTube aku, habis itu dicari aja cincau, camcau atau cincau, CAMCAU. Oke, nanti di situ akan muncul aku share ke kalian cara pembuatan camcau atau cincau hijau ya. Dan cincau hijau sendiri itu banyak sekali manfaatnya, terutama buat apa namanya, panas dalam dan lain-lain. Apalagi bentar lagi kan puasa ya, ini salah satu ide bisnis yang cukup bisa dibilang pasti banyak peminatnya. Nah, tapi kenapa kali ini aku mau share lagi tentang camcau ini? Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ajak kalian untuk menanam pohon camcau. Jadi seperti kalian ketahui, kalau kalian lihat di pinggir jalan tuh penjualnya itu cuma satu dua ya. Kenapa? Karena keterbatasannya bahan baku. Jadi kalau boleh jujur peminatnya itu banyak, tapi karena jaraknya terlalu jauh atau seperti apa, jadi mereka tuh ya udah nggak jadi beli istilahnya itu. Saya bilang nggak bisa viral ya karena keterbatasan bahan baku. Jadi di sini aku mau ajak kalian buat memenuhi bahan baku tersebut, kalian bisa menanamnya sendiri. Jadi untuk proses penanamannya itu pun juga tergolong mudah dan simple. Jadi nanti saya ajak kalian dari proses persiapan untuk bibitnya, terus proses penyiapan lahan, dan juga seterusnya. Tapi kalau untuk pembuatan es camcaunya sendiri sudah ada di video selanjutnya sebelumnya ya. Jadi aku nggak akan ajak kalian untuk buat esnya, tapi lebih ke proses penanamannya. Oke, jadi jangan kelewatan video setelah ini. Ini termasuk ide bisnis, jadi jangka panjang ya. Pohonnya itu mudah sekali untuk di budidaya. Jadi kalaupun kalian nggak istilahnya, wah ini ada lahan nganggur, udah tanamin aja. Besok pasti istilahnya tuh proses panennya itu mudah gitu loh. Bisa dibilang nggak perlu dipupuk, nggak perlu perawatan khusus, kita tinggal panen. Oke, selamat menyaksikan. Langsung kita ke proses pencarian bibit dan langsung ke sawah buat proses penanaman. Oke, sekarang kita dalam perjalanan ke lokasi pencarian bibit ya. Ini kebetulan aku udah punya beberapa tanaman. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini kebun kecil aku buat menghasilkan camcau dalam jumlah sedikit. Jadi benihnya atau apa? Benihnya itu hanya bisa kalian lihat sendiri. Kita ambil dari batang-batang yang sudah tumbuh ya. Jadi asal potong aja. Nanti panjangnya itu sekitar 30 sampai 40 cm nanti biar. Nah, ini kalian kan kalau kalian lihat ada akar-akar ya. Itu kalian harus kasih itu. Jadi nanti dari situ akan muncul pohon-pohon baru. Oke. Jadi simpel aja seperti ini kalau kalian lihat sini. Potong-potong aja. Sekarang setelah tadi kita proses cari bahan, sekarang ini saya dalam perjalanan menuju ke tempat luar kota itu buat penanaman pasti karena lokasinya cukup jauh. Ini aku pakai motor ya. saya ke sopan lho. Tempat nanam aku tuh agak kebetulan aku orang Jogja ya. Ini kayak sekolah barang agak di ya. bagian utara yang sejuk ya. Kok Jadi iso pas ya nek sekolahan yo. Bisa kalian lihat sendiri. Banyak sekali pepohonan di kanan kiri. Kan misalnya kaya bodo nek Natal seharusnya bisa yo. Makanya apa pelayanane sekolah iki iso tetep yo tanggal semono kuwi ngono ya. Di perjalanannya cukup jauh. Jadi pokoknya sik nyesuaike kan sing pas poso ro Idul Fitri. Tadi cuma asal potong aja. Loro apa? Nanti langsung sekitar 40 cm. Satu kalian. Nanti kalian siapa yang banyak pokoknya ya. Nanti setelah pas Sadewa itu prei. Kalian pasti akan ngerti. Sadewa itu prei ya. Nah, ini apa namanya? Batang
Apa? Camcau yang harus dibutuhkan untuk penanaman. Karena Bisa. penanamannya sendiri juga kan itu Oh, ada iya. jarak-jarak. Jumlah prai ini Jadi kalau podo. misalnya kalian ikuti saja perjalanan dengan Nah, bisa iya. selain seru tapi juga Arang mengasihkan. rapoke Oke, ujiane ini popone. nanti kita udah mau sampai ke lokasinya ya. Apa tuh ya? Nah, ini kita udah Kira sampai ke wis lokasinya. tak gendongi kowe arep nareke wae iki. Kita baru mau membersihkan lahannya. Jadi itu kalau lebih bagusnya itu kalian kalau pernah lihat nanam cabai itu kalian siapin lahannya itu seperti ini. Ada bibit-bibit dan lain sebagainya. Tapi karena aku cuma karena aku tuh mau yang simple dan cepet ya, ini jadi aku cuma pengen 1 hari jadi. Aku cuma siapin ini alat pemotong rumput. Jadi kebetulan kan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman piknik. Pada kesempatan kali ini, ayo ikutin aku lagi. Kita baru mau jadi petani milenial. Sudah lama aku ngajak kalian bersih-bersih lahan dulu ya. Nanti kita lihat apa yang akan kita tanam. Nah, ini untuk mesin pemotong rumputnya ini. Nanti kan bagian sini mau kita bersihin semua dari rumput-rumput. Ini kan sudah lama nggak dipakai ya jalan-jalannya. Ini kita nanti akan bersihin dulu. Nah, ini kita persiapan dulu untuk menyalakan mesinnya. Ini sudah kita sendiri. Oke, kita langsung aja ke proses pembersihan. Kita bersihkan karena memang keterbatasan waktu. Jadi kan kalian sendiri tahu ya, aku itu tiap harinya jualan angkringan. Jadi saya itu cuma punya waktu luang di hari Minggu, dan kebetulan nih hari Minggu ya aku sempetin buat nanam ini. Jadi mau nggak mau aku harus buat ladang ini, lahan ini bisa produktif dalam 1 hari. Jadi nggak mungkin aku buat kayak kalau orang nanam cabai itu ya, kalian untuk terus buatin jalur apa namanya air gitu ya. Jadi aku buat simple aja, tapi efek negatif dari hal ini itu nanti proses perkembangannya itu agak cukup lambat. Kenapa? Nah, di sini kan kalian melihat sendiri banyak sekali tumbuhan ya. Jadi otomatis penyerapan sari-sari makanan dari pohon itu juga mereka itu bersaing gitu istilahnya sama rumput-rumput yang di sekitarnya. Jadi bukan berarti dia nggak bisa tumbuh besar, tapi lebih lama proses tumbuhnya. Tapi menurut aku daripada nggak tumbuh sama sekali, ya bisa sih ini dipakai. Karena kenapa? Negatifnya kan sekarang juga musim hujan. Kalau kalian buat aliran air kecil aja nanti bisa membesar dan bahkan mungkin bisa kebanjiran dalam skala besar ya. Karena memang beberapa dari sawah-sawah di sekitar sini juga mengalami hal tersebut. Makanya aku memilih proses penanaman seperti ini. Jadi lahannya bener-bener nggak kering tapi basah. Jadi ini prosesnya aku melakukan proses penanaman ini setelah hujan 7 hari berturut-turut selama 7 hari itu. Jadi tanahnya itu tetap basah sampai ke dalam-dalam. Nggak hanya ternyata tanahnya nggak kering ya. Kalau kering saya jamin mati tanaman yang mau kita tanam. Bulan musim hujan dan hujannya itu cukup lebat. Jadi aku nunggu selama 7 hari. Hujan deras setiap hari, hampir bahkan seharian bisa hujan. Oke teman-teman, nih sekarang kita udah mau mulai untuk apa namanya pembersihannya ya. Nanti dari sini proses untuk pemotongan. nanti pokoknya kita selesaikan semuanya. Barat nanti kita Nih, full. ini tempatnya luas banget ini dari ujung sana itu pohon. Itu dari pohon pisang itu. Oh, blur. Nah, itu pohon pisang. Tanahnya itu dari pohon pisang. Agak blur. Nah, pohon pisang itu dari pohon pisang itu sampai ke sini, pohon pisang yang itu. Jadi cukup luas ya, lahannya sendiri ya. Ini lihat. sebelum
Pokoknya prosesnya seperti ini, nanti Tanam ini kita akan lakukan sampai selesai apa pokoknya. namanya ditanami pohon. Nah, kalian pasti penasaran kenapa videonya terpotong. Kita lanjut ke part kedua. Kita bakal bagi sampai 3 kalau nggak 4 part, karena aku juga lupa ada berapa file videonya. Pokoknya kalian ikutin terus videonya sampai ke part selesai biar kalian nggak bingung untuk proses penanaman cincau pada. Oke.